Kami panggil namamu, Bapa kami di dalam sorga, Bapa dan Allah dari Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Bapa, biarlah kami mohon mendengar suara-Mu. Anak-Mu ini pelayan Tuhan Yesus hanya menjadi alat untuk menyampaikan apa yang Bapa kehendaki untuk diutarakan. Bapa, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Layakkan kami di hadapan-Mu dan berbicaralah kepada kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin, amin. Silahkan duduk saudaraku sekalian. Bagaimanapun saudaraku, saudara yang hadir setiap hari Minggu, juga hari ini adalah orang-orang yang pasti diberkati Tuhan. Pasti terlindungi, pasti ditandai Tuhan. Sejatuh-jatuhnya saudara, Tuhan pasti topang. Inilah yang membedakan orang yang setia dan orang yang tidak setia. Oleh sebab itu kesetiaan kita harus terus ditumbuhkan, dikembang tumbuhkan, dan terus disempurnakan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, Tuhan harus menjadi realitas yang nyata di dalam hidup kita. Jika tidak, kita harus terus menggeliat. Kita harus terus mencari. Kita harus terus menggumuli dan berjuang agar Tuhan, agar Allah pencipta langit dan bumi menjadi realitas yang menyatu dalam hidup kita. Nuggets? We always have nuggets. Killer taste, killer nutrition, Dave's Killer. Menjadi bagian integral di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi otoritas yang selalu dependen dengan Tuhan. Bukan otoritas yang independen. Bukan otoritas yang independen dengan Allah. Tetapi kita selalu bergantung kepadanya. Saudara, dari bangun tidur, pikiran kita terus aktif. Bahkan dari menit ke menit, terus menggeliat untuk mencari dan menemukan apa yang dipandang sebagai kebahagiaan, kesenangan, kelengkapan hidup, jaminan, kenyamanan, keamanan, atau apapun namanya yang dianggap sebagai bagian hidup yang tidak boleh tidak harus dimiliki. Mengapa Tuhan tidak kita perlakukan seperti ini? Kalau saya tidak dibentuk, tidak dihajar, tidak diproses oleh Tuhan, saya pasti menjadikan Tuhan, gereja, pelayanan, pekerjaan Tuhan ini sebagai komoditas untuk kepentingan pribadi. Walaupun mungkin tidak 100% untuk kepentingan saya,
Tapi saya pasti mengambil sesuatu yang saya merasa berhak untuk memilikinya atau memperolehnya. Bersyukur Tuhan terus sadarkan, Tuhan terus ingatkan. Dan membawa saya kepada kehidupan rohani seperti ini. Yang bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran yang murni dari Tuhan kepada saudara. Dan kebenaran itu, kebenaran di antara kebenaran-kebenaran itu adalah bagaimana mengalami Tuhan sebagai realitas. Saya harus bersemangat, bergairah, berambisi agar saudara benar-benar bisa mengalami Tuhan. Oleh karenanya saya sendiri harus mengalami Tuhan dulu. Saya sendiri harus menjadikan Tuhan sebagai segalanya di dalam hidup ini. Realitas yang menyatu di dalam hidup. Dia satu-satunya kebahagiaan. Satu-satunya yang melengkapi hidupku. Bahkan lebih dari nafas dan darah di dalam tubuhku. Harus sampai pada penghayatan ini, saudaraku. Baru bisa menjadikan Tuhan Engkau segalanya. Saudaraku sekalian, berapa persen usaha yang saudara sudah lakukan dari 100% potensi, gairah, semangat yang saudara miliki? Berapa persen, saudara? Saya menawarkan kepada saudara demi nama Tuhan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Mestinya kita berprinsip, selain Engkau tidak ada yang kuingini. Bapak Ibu saudaraku, hari ini kita merayakan kenaikan Yesus. Pertanyaannya terkait dengan apa yang tadi saya kemukakan. Allah harus menjadi realitas yang menyatu dalam hidup kita. Yang dari melek mata, kita menggerakkan tubuh kita. Kita terus menggeliat untuk menemukan dan mengalami Allah. Kalau orang pada umumnya begitu melek mata dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari dan seterusnya. Mencari apa yang menurutnya itu menjadi kebahagiaan, kesukaan, keamanan, jaminan. Padahal sia-sia. Sia-sia. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dia segalanya bagi kita. Nah, terkait dengan hal ini, mengapa kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus? Apa maknanya untuk kita? Kisah Rasul pasal 1, saudara. Kisah Rasul pasal 1. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus. Ya, ayat 9, Kisah Rasul 1. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi bukan menghilang ya. Tuhan Yesus terus naik, awan menutup. Ini pesan penting, ini menunjukkan bahwa ada destination, ada arah yang dituju. Tidak menghilang, ada arah. Ini seperti Henokh
Musa dan Elia juga diangkat hidup-hidup dengan fisik. Ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik, itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Pasti ini makhluk surgawi, angelic being, malaikat. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudaraku sekalian, saya mengingatkan saudara apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ini harus kita terima. Di dalam Yohanes pasal 17, Tuhan mengatakan lebih dari satu kali, "Kamu bukan dari dunia ini." Dimulai dengan "Aku bukan dari dunia ini, kamu bukan dari dunia ini." Pernyataan itu menunjukkan bahwa kita yang menjadi anak-anak Allah, kita yang mengikut Yesus, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang dihisapkan, dibilang, diklasifikasikan, dikelompokkan sebagai bukan berasal dari dunia ini. Mari kita lihat ayatnya, saudara. Yohanes pasal 17. Tuhan Yesus mengatakan kepada Bapa di surga, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Saudaraku, ayo kita terima hal ini, bahwa kita bukan dari dunia ini. Kita harus menerima kita bukan dari dunia ini. Itulah sebabnya saudara, Yesus naik ke surga. Itulah sebabnya Yesus naik ke surga. Yesus mau menunjukkan kemana dia pergi. Tuhan Yesus menunjukkan tempat di mana Tuhan Yesus berada. Dan Tuhan Yesus berjanji, kalau dia sudah pergi menyediakan tempat bagi kita, dia akan menjemput kita. Supaya di mana dia ada, kita ada. Ayat-ayat yang lain juga mengisyaratkan hal ini, saudara. Seperti yang dikatakan dalam Kolose pasal 3. Kamu sudah mati. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Paulus mengatakan bahwa kewargaan kita adalah di dalam surga. Filipi 3 ayat yang ke-20. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sangat sedikit orang Kristen yang menyadari bahwa dirinya bukan terhisap dunia ini. Sangat sedikit. Dan ini menunjukkan kemiskinan rohani banyak orang Kristen. Sangat sedikit
Orang Kristen yang menghayati, I am not of the world. Aku bukan dari dunia ini. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sadarkah saudara bahwa gereja telah mengalami dekadensi, kemerosotan yang begitu dalam, sehingga standar yang benar menurut Alkitab jarang dicapai dan dikenakan oleh orang. Tentu apa yang saya katakan bukan sekedar bicara atau buka mulut, saudara. Dari kecil saya Kristen, hidup saya di lingkungan orang Kristen, di lingkungan jemaat sebagai gembala jemaat, di lingkungan para pendeta, di lingkungan para teolog di sekolah tinggi teologi, di lingkungan para pemimpin gereja. Dan tentu satu orang yang paling saya amati, yang membuat saya mengerti kebenaran dengan jujur adalah diri saya sendiri. Saya sama seperti saudara dengan gejala-gejala jiwa yang sama dengan saudara. Sangat sedikit orang yang menghayati bahwa dirinya bukan berasal dari dunia ini. Dirinya adalah kewargaan surga. Walaupun bertahun-tahun kita sudah bicara tentang langit baru, bumi baru, tetapi hati kita banyak yang belum dipindahkan. Jadi tidak heran saudaraku kalau masih terikat dengan banyak kesenangan dunia dan terikat dengan dosa atau hal-hal yang Tuhan tidak berkenan kita lakukan, kita masih lakukan. Saudara bisa membuktikan ketika saudara berhasil bisa menghayati bahwa saudara bukan berasal dari dunia ini. Ada kejijikan terhadap dosa. Kalau sampai saudara berbuat salah, jiwamu sakit. Punya trauma, fobi yang kuat. Sehingga Anda tidak mau melakukan dosa lagi. Ketika saudara bisa menghayati, saudara bukan berasal dari dunia ini, keindahan dunia pudar di mata saudara. Tidak salah punya rumah, mobil, dan berbagai fasilitas. Tapi engkau tidak menganggap itu sebagai nilai yang membuat engkau bahagia, sukacita, aman, menjadi jaminan. Sangat sedikit orang Kristen yang bisa menghayati hal ini. Paulus mengatakan di Filipi 3 tadi sebelum dia berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dia mulai dengan kalimat ini di perikop ini. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Saya sudah berapa kali mendengar orang berkata begini, saudara. Jangankan mengikuti Yesus, mengikuti Pak Era saja udah setengah mati kita. Saya bukan teladanmu ya. Teladanmu itu Yesus. Tapi saya harus berusaha untuk menampilkan kehidupan Yesus dalam hidup saya. Saudara, tepuk tangan, saya takut saudara. Anak-anak belum bisa melihat Tuhan. Tapi dia bisa melihat orang tua yang mewakili Tuhan. Anak-anak belum bisa mengasihi Tuhan. Tapi dia bisa merasakan kasih orang tua terhadap Tuhannya. Saya juga begitu. Tentu sebagai pelayan Tuhan, jemaat tidak melihat Tuhan, tapi melihat
pendeta yang mewakili Tuhan. Belum bisa mencintai Tuhan dengan baik, tapi harus bisa merasakan cintanya pendetanya kepada Tuhan. Lewat doa, lewat nyanyian, lewat khotbah, pasti getar cinta itu dirasa. Nggak bisa pura-pura. Kalau saya masih mencintai dunia, saya masih hidup dalam dosa, saya tidak mungkin bisa menutupi ini di hadapan saudara. Saya bisa menutupi 1-2 bulan, 1-2 tahun. Tahun ketiga tidak mungkin. Bagaimana saya bisa mengusir kuasa gelap roh jahat kalau hidup saya tidak bersih? Saya bukan sedang promosi diri. Saya harus menyaksikan pergumulan yang konkret ini. Karena saya sama seperti saudara punya gejala-gejala jiwa yang sama. Seperti yang tadi saya katakan. Dulu saya tidak menghayati benar bahwa aku bukan berasal dari dunia ini. Dan pasti saya memanipulasi pelayanan gereja untuk kepentingan saya. Walaupun tidak 100%, pasti sekian persen ada. Ya tentu setelah sadar, saya tidak mau. Saya mau menyerahkan segenap hidup saya untuk Tuhan. Lagu yang terakhir yang dinyanyikan tadi itu, saudara, itu lagu yang tidak saya suruh nyanyikan. Pesan ini Tuhan sudah taruh sejak saya berdoa tadi pagi dan kemarin semalam. Jadi bukan karena lagu itu tadi saya khotbah, bukan. Perikop yang sama saya khotbahkan di semua gereja yang saya khotbah hari ini, tapi tidak ada yang sama persis. Tidak mungkin, karena setiap tempat pasti Tuhan mau bicara khusus. Referen lagu ini, relaku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan panggilan-Mu Tuhan. Relaku mengabdi dan melayani